Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakutila kaifa qadar. Maka binasalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Salah satu yang menggemakan, yang menyuarakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah hanya ucapan-ucapan orang-orang terdahulu. Muhammad itu tidak lebih pengcopy paste yang mengklaim bahwa ucapan-ucapan orang terdahulu itu berasal dari Allah. Muhammad itu adalah seorang ahli sihir. Muhammad itu tidak lebih dari seorang gila yang merasa dirinya memiliki kemampuan untuk mendengar Allah, merasa memiliki kemampuan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan ketika Allah mengatakan bagaimanakah dia menetapkan, dan penetapan pada akhirnya adalah dia berkata bahwa Muhammad itu adalah seorang gila yang memiliki sihir. Dan hal itu sudah sangat familiar di kalangan para ahli tafsir Al-Quran. Dia itu yang salah satu penggema. Pada suatu rangkaian peristiwa, kalau di zaman sekarang itu akan selalu ada yang namanya trending topic, viral. Dan dia itu yang memviralkan bahwa Muhammad itu hanya orang yang sakit jiwa yang memiliki kemampuan sihir. Tidak lebih, tidak kurang. Itu yang selalu digemakan oleh Al-Walid Al-Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid. Dan dengan segala kecakapannya dalam berdagang, dengan segala kecakapannya dalam berkata-kata, yang walaupun tidak secara resmi dia itu seolah-olah seperti kiai, seperti pendeta, seperti rahib di kalangan kaum kafir jahiliyah. Kata-katanya itu didengar oleh kaum kafir jahiliyah, sehingga terbungkus cap label bahwa Muhammad adalah orang gila yang memiliki ahli sihir, kemampuan sihir. Makanya dia selalu mengquote kata-kata itu untuk mentangkis kebenaran dari Al-Quran. Padahal Allah sudah memastikan bahwa dia sendiri sebenarnya sadar akan kebenaran Al-Quran, namun dia tidak peduli. Pertama, sekali lagi, karena kebenciannya kepada Muhammad. Dan hal itu sudah lumrah. Seseorang akan selalu membenci terhadap seseorang yang lain. Meskipun orang itu luar biasa jujur, luar biasa baik, tidak peduli. Kebencian dan kecintaan manusia itu adalah sesuatu yang fitrah. Hak asasi manusia. Allah sudah paham itu. Makanya beberapa mereka yang kelakuannya seperti itu terselamatkan. Karena mereka tidak membenci Al-Quran. Dan Al-Walid ini luar biasa geramnya dengan Al-Quran. Sampai berkata bahwa dia itu, Muhammad itu tidak lebih orang yang mengucapkan kata-kata orang terdahulu lalu dia ucapkan, dan kata-katanya ini dia nisbahkan, sangkakan bahwa itu dari Allah. Dia itu sakit jiwa, dia itu gila Muhammad itu. Dia itu ahli sihir. Hati-hati kalian. Kita harus bela berhala-berhala kita begitu. Maka binasalah dia, Allah katakan. Ketika Allah mengatakan maka binasalah dia, apa ya istilahnya ya?
Dari ujung langit sampai ujung bumi, dari ujung alam semesta, dari yang satu ke yang lain itu milik dia. Lalu mau lari kemana orang semacam itu ketika Allah mengatakan maka binasalah dia? Karena Allah paham betul kealpaan manusia, kelalaian manusia, kehilapan manusia, kebodohan manusia, kejahiliahan manusia. Allah paham betul. Jika Allah tidak paham, tidak mungkin para nabi diturunkan di tempat yang paling kotor. Allah sadar. Allah paham kelemahan-kelemahan mereka. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki harta, apalagi bagi mereka yang miskin, gampang sekali terprovokasi. Dan biang provokasinya ini adalah Al-Walid Al-Mughirah. Kepalanya itu langsung yang Allah jadikan hujah di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi di sini adalah kesimpulannya bahwa saya paham betul Anda dengan kecerdasan Anda, dengan harta Anda, dengan kebangsawan Anda, dengan kemampuan retorika Anda, dengan agama yang Anda bela, dengan kepercayaan yang Anda bela. Namun ketika semua itu ada di dalam hati Anda untuk mencelakakan Islam, membunuh karakter Muhammad, membinasakan Al-Quran, maka itu sudah tidak ada tempat lagi bagi Anda untuk lari. Yang Allah katakan di dalam surat-surat yang sudah kita bahas, mereka mau lari ke belakang sudah tidak bisa karena kitab Sijin selalu mendorong mereka untuk ke neraka. Yang percikannya itu sebesar gunung. Baru percikan apinya saja sebesar gunung. Luar biasa bagi mereka yang memutuskan untuk memusuhi Islam dalam hal ini. Namun ketika Anda mengatakan saya memusuhi Islam karena Islam juga memusuhi saya, nah dalam hal ini konteksnya berbeda. Apakah benar orang itu benar-benar Islam yang sejati? Anda ada oknum di dalam agama Anda, di dalam kepercayaan Anda. Sama seperti orang Islam juga banyak oknum yang merasa diri paling benar, paling suci, paling layak masuk surga. Sehingga surga itu tidak akan menjadi surga jika jempol kakinya itu tidak masuk di dalam surga. Orang-orang semacam itu keblinger. Dan apakah Allah juga tidak murka terhadap orang-orang semacam itu? Allah katakan akan kubinasakan dia. Sama seperti binasanya Anda ketika Anda memutuskan untuk memusuhi Islam, menghancurkan Islam, membinasakan Al-Quran. Sama Allah juga keramnya sama orang-orang di dalam Islam sendiri yang berlaku jahanam, berlaku bangsat, berlaku bajingan. Tidak ada beda. Bahkan Allah mengatakan aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Sementara kepalanya diseret oleh Jabaniyah. Tai kucing, kau dekat dengan Tuhan. Kau dengar tidak neraka menyebutkan namamu. Merasa sholat tiap hari. Merasa berzakat, bersodako. Naik haji sudah seperti traveling. Namun kelakuannya itu tidak rahmatan lil alamin. Menghinakan agama Anda mungkin, melecehkan agama Anda mungkin. Sama. Allah katakan aku adalah hakim yang paling adil dan paling bijaksana wahai seluruh umat manusia. Dari penyembah bulu babi, tai kucing sampai penyembah sebenar-benarnya aku perlakukan kalian sama. Tidak akan aku lebihkan sebutir jarah pun. Pahala kalian tidak akan pernah kuhilangkan. Kalau orang yang harus masuk neraka kemudian masuk surga itu banyaknya luar biasa. Tapi ketika seorang yang
jatahnya sudah masuk surga, kemudian Allah masukkan neraka, itu tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.